wabarakatuh. Nama saya Naufal Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tugas PowerPoint yang saya buat mengenai analisis break-even point sebagai alat untuk merencanakan laba perusahaan. Studi pada Koperasi Sari Apel Blossom periode 2011-2013. Latar belakang. Koperasi Sari Apel Blossom merupakan jenis koperasi produksi yang menyediakan input dan pemasaran hasil produksi anggota yang berupa minuman sari apel. Koperasi ini memiliki tingkat penjualan yang dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan penjualan, namun mengalami penurunan terhadap rasio laba. Diketahui penjualan pada tahun 2011 yang dicapai sebesar 1.002.744.000 dan untuk tahun 2012 penjualan mencapai 1.133.388.000. Selanjutnya di tahun 2013 penjualan mencapai 1.434.690.000. Rasio laba operasi yang dicapai pada tahun 2011 adalah 20,57% dan untuk tahun 2012 rasio laba turun mencapai 19,30%. Selanjutnya di tahun 2013 rasio laba mengalami penurunan mencapai angka 18%. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal perencanaan laba pada Koperasi Sari Apel Blossom Batu, sehingga perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara perencanaan laba yang baik untuk periode yang akan datang dengan menggunakan analisis break-even point. Hasil dan pembahasan. Pemisahan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Langkah pertama sebelum melakukan analisis break-even point, maka terlebih dahulu biaya-biaya yang terjadi pada tahun 2013 diklasifikasikan ke dalam biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel dengan menggunakan metode least square. Hasil pemisahan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel adalah sebagai berikut. Untuk jumlah biaya tetap mencapai Rp69.487.189,07 dan untuk biaya variabel mencapai Rp18.710.130,93. Margin kontribusi. Perhitungan margin kontribusi ini bertujuan untuk mengetahui sisa pendapatan yang diperoleh dari selisih penjualan dan biaya variabel. Berikut ini merupakan kontribusi margin dan laba operasi yang diterima oleh Koperasi Sari Apel Blossom Batu pada tahun 2013. Bisa dilihat pada tabel untuk keterangan penjualan, biaya variabel, kontribusi margin, biaya tetap, dan laba operasi. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi margin lebih besar biaya tetap, sehingga biaya dapat menutupi dan perusahaan mendapatkan laba. Perhitungan rasio kontribusi margin atau CMR dan rasio laba adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus CMR sama dengan kontribusi margin dibagi penjualan dikali 100%, mendapatkan hasil CMR sama dengan 37,36%. Hasil contribution margin ratio tersebut menyebutkan bahwa nilai RCM pada tahun 2013 yaitu sebesar 37,36. Hasil margin kontribusi yang tinggi akan mendapatkan peluang dalam mendapatkan laba karena perusahaan dapat menutup biaya total tetapnya dengan perolehan margin kontribusi yang besar tersebut. Break-even point. Setelah laba operasi tahun 2013 diketahui, tahapan selanjutnya adalah menghitung BEP dalam rupiah dan unit. Koperasi Sari Apel Blossom memiliki satu jenis produk yaitu sari apel, sehingga BEP dalam rupiah sama dengan FC dibagi 1 minus VC dibagi S, dan hasilnya adalah Rp699.705.406,66. Dari perhitungan break-even point di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mendapatkan laba maupun rugi dalam rupiah terjadi saat penjualan sari apel mencapai
Rp699.705.406,66. Dalam mengetahui kuantitas penjualan atau break-even point dalam unit, yaitu dengan menggunakan rumus BEP dalam unit sama dengan 699.705.406,66 dibagi 19.000 dan menghasilkan BEP dalam unit sama dengan 36.287 unit. Menentukan margin of safety. Margin of safety digunakan sebagai alat dalam menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Perhitungan margin of safety Koperasi Sari Apel Blossom pada tahun 2013 adalah MUS mencapai 51,23% dengan menggunakan rumus MUS sama dengan penjualan yang direncanakan dikurangi penjualan BEP dibagi penjualan yang direncanakan dikali 100%. Semakin rendah MUS, koperasi produksi harus berhati-hati mengamati penjualan dan mengontrol biaya sehingga tidak akan menghasilkan kerugian bersih. Perencanaan penjualan tahun 2014. Membuat perencanaan penjualan untuk tahun 2014 menggunakan metode analisis terkecil atau least square method dan perencanaan volume penjualan Sari Apel tahun 2014 menggunakan data-data serta informasi penjualan yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel rencana volume penjualan Sari Apel Koperasi Serba Usaha Blossom tahun 2014. Untuk totalnya, volume penjualan mencapai 187.939. X totalnya 0, X kuadrat totalnya 2, dan untuk XY totalnya 22.735. Perencanaan penjualan Sari Apel untuk tahun 2014 menghitung A mendapatkan hasil 62.946 dan menghitung B mendapatkan hasil 11.367 dan menghitung Y menghasilkan 85.680 unit. Berdasarkan asumsi dasar perhitungan BEP, harga jual tidak berubah saat periode dilakukan analisis. Untuk tahun 2014, anggaran harga jual Sari Apel dan tingkat volume penjualan sama seperti tahun penjualan yang telah dihitung sebelumnya dalam merencanakan perencanaan penjualan tahun 2014, sehingga koperasi produksi dapat mencapai rencana laba dengan menggunakan analisis break-even point yang akan dicapai oleh koperasi produksi. Dalam analisis BEP diasumsikan bahwa semua produksi habis terjual tanpa menyisakan barang, maka volume produksi yang direncanakan adalah sebesar 85.680 unit. Setelah diketahui anggaran harga jual produk Sari Apel pada tahun 2014, maka dilanjutkan dengan menghitung besarnya margin kontribusi untuk hasil perhitungannya di bawah ini. Berikut adalah tabel anggaran kontribusi margin Koperasi Sari Apel Blossom 2014 dalam rupiah. Untuk keterangan penjualan, biaya variabel, kontribusi margin, biaya tetap, dan laba operasi. Bisa dilihat untuk hasilnya. Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa laba yang akan diperoleh sebesar 316.670.299,16 rupiah. Perhitungan rasio kontribusi margin atau CMR sebesar 35,36%. Nilai break-even point yang dicapai oleh Koperasi Sari Apel Blossom pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. BEP dalam rupiah mendapatkan hasil 732.291.347,83 rupiah. Perhitungan break-even point di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mendapatkan laba maupun rugi dalam rupiah terjadi saat penjualan Sari Apel mencapai
Rp732.291.347,83 Sedangkan untuk mengetahui kuantitas penjualan atau break even point dalam unit sebagai berikut. BEP dalam unit mendapatkan hasil 38.542 unit. Break even point rupiah yang didapatkan pada jumlah Rp732.291.347,83 dan break even point 38.542 unit. Perhitungan margin of safety Koperasi Sari Apel Blossom 2014 sebesar 55,02%. Hasil MUS jika koperasi produksi memperoleh nilai MUS yang rendah, maka koperasi produksi tersebut memungkinkan dapat mengalami kerugian, dan perolehan MUS yang tinggi memungkinkan perusahaan berada pada titik aman untuk terhindar dari ancaman kerugian. Menentukan sales minimal. Perusahaan mengharapkan laba operasi yang diperoleh tahun 2014 adalah sebesar 314.025.768, 19,29% dari penjualan tahun 2014, yaitu 1.627.920.000. Maka besarnya sales minimal dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus sales minimum sama dengan FC tambah keuntungan dibagi 1 minus VC dibagi S, mendapatkan hasil Rp619.440.961,77. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, laba yang ditargetkan oleh perusahaan sebesar Rp314.025.768 akan tercapai jika penjualan sebesar Rp1.619.440.961,77. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai analisis break-even point sebagai alat untuk merencanakan laba perusahaan pada Koperasi Sari Apel Blossom Kota Batu, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, penerapan analisis break-even point sebagai alat untuk merencanakan laba perusahaan Sari Apel Koperasi Kota Batu pada kurun waktu 2011-2013 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu biaya diklasifikasikan serta memisahkan biaya yang berhubungan dengan volume kegiatan perusahaan sehingga dapat dikelompokkan ke dalam biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Tahapan kedua yaitu mengelompokkan dan mengidentifikasi biaya semi variabel ke dalam jenis biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan metode least square method atau metode kuadrat terkecil, melakukan contribution margin, menentukan break-even point, margin of safety, dan tahapan terakhir menentukan minimal sales. Yang kedua, pada tahun 2013, Koperasi Sari Apel Blossom Batu mencapai break-even point pada penjualan sari apel sebesar Rp699.705.406,66 atau 36.287 unit. Yang ketiga, margin of safety sebesar 51,23 yang berarti jika penurunan penjualan mencapai kurang dari 51,23, maka perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Akan tetapi, jika penurunan penjualan lebih besar dari 51,23, maka perusahaan dipastikan mengalami kerugian. Namun jika penjualan tepat berada pada jumlah 51,23, maka perusahaan mengalami titik impas, yaitu tidak mendapatkan laba dan menderita kerugian. Yang keempat, perencanaan penjualan sari apel tahun 2014 dapat diketahui BEP sebesar Rp791.347,83 atau sebesar 38.542 unit. Laba operasi sebesar 316.670.299,16
maka sales minimal yang harus dicapai adalah 1.619.440.961,77 rupiah dengan margin of safety 55,02 agar perusahaan tidak mengalami kerugian.